Pagi. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan semuanya, masih bisa beraktivitas pada pagi hari ini ya. Seperti biasa kita review KPI kita 1 minggu ke belakang. Sebelumnya saya info dulu, hari ini ada 2 kontainer, 1 kontainer untuk market utama, kemudian 1 kontainer untuk SH ya. Untuk transit kemarin itu ini kontainer terakhir ya, habis di transit. Pagi ini nanti saya lihat lagi ya, untuk di transit kosong ya. Jadi kemarin beberapa banyak kontainer yang inbound di isi gudang masing-masing, belum ada yang atur barangnya ya. Tolong diatur karena dipastikan tanggal 16 dan 17 Desember akan dilakukan stok offline nasional ya. Jadi pengaturannya sesuai zonasi ya, diupdate jika zonasinya berbeda. Terus artikelnya tolong ditempel ya, ini untuk akurasi picking ya. Semua artikel ada banyak barang combine kemarin masuk 1 kontainer combine semua, diatur baik-baik ya, di atas ataupun di bawah ya. Oke, kita mulai kita 1 minggu ke belakang. Pertama melakukan BRR inbound H+0 setelah barang dibongkar di gudang 100%. Kemudian melakukan proses bongkar inbound standar flooring H+0 100%. Kemudian melakukan proses period invoice atas dan harian yang sudah dikirim setiap hari H+0 100%. Kemudian melakukan proses inputan retur isi dan K maksimal H+1 98%. Kemudian melakukan movement stok KND ke 240 dan menyampaikan report ke BP2 100%. Kemudian mengembalikan desain dan dokumen lainnya lengkap dan akurat saat di gudang. Ini Darlis 100%, Panis 83%, Pakris 100%, Sapri 100%, Adi 100%, Wahyu 98%, Satu 98%, Yusman 96%. Kemudian melakukan pengiriman dan surat jalan zero pending. Ini Darlis 5%, Panis 60%, Pakris 100%, Sapri 100%, Adi 90%, Wahyu 83%, Satu 90%, Yusman 80%. Dan melakukan proses invoice surat jalan seperti itu. Ini Darlis 100%, Panis 80%, Pakris 100%, Sapri 96%, Adi 100%, Wahyu 100%, Satu 100%, Yusman 100%. Sudah melakukan sampling stok by base minimal 6 SKU per hari. Ini Firman 100%, Irwandi 100%, Saiful 100%, Sahrul 100%, Amram 100%, Zulkifli 100%. Kemudian melakukan picking produk 100% akurat fisik produk dokumen. Ini Firman 100%, Irwandi 100%, Saiful 100%, Sahrul 100%, Amran 100%, Zulkifli 100%, Dahlan 100%, Sakir 100%. Untuk eksekusi picking 1 minggu ke belakang, di Firman 325, Irwandi 565, Saiful 535, Sahrul 215, Amran 200, Zulkifli 415, Dahlan 405, Sakir 130. Itu KPI kita 1 minggu ke belakang ya. Saya kira itu dari saya. Mas, ada yang mau disampaikan? Oke, saya tambah sedikit ya. Saya tarik data ya kemarin sore ya, terkait ada 2 poin penting sih di proses kita di gudang ya. Yang pertama, service level itu ngalahnya ke akurasi stok ya, dan juga proses penyiapan produk segala macam ya, picking ya. Terus yang kedua adalah on time delivery ya, bagaimana semua orderan yang diproses di depan di Admisel bisa kita eksekusi ya, eksekusi kirim on time yang sesuai dengan jadwal kirim ya. Nah, kalau yang pertama kalian sampai kemarin masih ada sih proses terutama di salah picking ya, masih ada terlihat ya, meskipun nilainya tidak sebesar bulan lalu ya.
kita masih ada muncul reason salah pilih itu ya. Ini yang masih terus saya kira jadi PR besar bagi tim gudang bagaimana bisa menghilangkan itu ya yang namanya salah picking ya. Itu PR besar karena salah picking bisa berakibat ke hal-hal yang lain, terutama service level dan juga advance stock ya. Bahwa ini kayak harus segera diselesaikan ya. Terus yang kedua terkait tadi yang saya sampaikan on time delivery. Ini saya lihat sampai data kemarin late delivery makin besar nih ya. Jadi saya lihat berapa seminggu itu nampaknya sudah terbuka karena sampai 100 juta kalau saya lihat teman-teman itu modelnya ada beberapa toko-toko yang menerapkan yang dokter yang cukup lama itu bisa mensiasati kiriman toko-toko yang ya berjalan di laman sana sehingga ada lain waktu sama dan banyak kan lihat kalau Pareto ya dari tolong ini apa namanya harus segera diberikan apa namanya solusi ya solusi perbaikan bagaimana kita bisa mengatasi ini ya karena dari situlah saya lihat sumber sehingga orderan kecil dari terpending atau ada sebelum ada coba disebutnya dengan bantuan dari tim sales bagaimana juga balik ke sini ya. Apalagi lihat sekarang kayak apa Grup Moga kasih utama itu hampir setiap hari ya, setiap hari saya muncul orderan ini. Ya tapi itu ada konsekuensi dari kita hindari ya dengan kondisi dan perkembangan saat ini ya mau tidak mau kita harus menerima apa yang muncul ya. Jadi tolong ini Pak apa namanya harus segera dicarikan apa ya solusi untuk bisa mengatasi itu. Nah terus juga yang orderan Karma yang kemarin saya sampaikan itu dijalankan yang kemarin saya sampaikan ya diatur dikomunikasikan dengan administrasi ke depan untuk bisa mengatur jadwal kirim di sistem di setting anunya request PDS-nya. Jadi setiap hari pagi tanya ini orderan besok kemana yang besarnya ya. Nanti di setting gitu, depan akan setting jadi yang menyimpan terlalu jauh dia akan setting untuk bisa jadwal kirimnya lulusannya gitu. Nah saat di setting lulusannya nah rekening itu harus dikirim lusa itu jadi jangan supaya tidak kalian juga ya. Begitu sih kali kalau yang Pharma karena memang agak susah sih apa namanya nggak mungkin bisa langsung bersama satu hari dikirim karena satu tanggal sama Pak ada kalah baru satu tanggal yang sama itu. Nah, Pak Hasan sudah tahu cara anunya, saya sudah ajarkan Pak Hasan bagaimana caranya untuk bisa mengakali itu ya. Jadi kita sekarang Pak Hasan harus intens komunikasi dengan administrasi depan saat sebelum dia proses orderan untuk kiriman besok ya. Itu bisa mengurangi ini ya, late date kita ya. Nah terus terang report on time delivery tiap saat, tiap minggu dievaluasi oleh awal sampai di OD ya. Jadi karena maksudnya di situ kita sudah menggunakan aplikasi ya proses orderan itu. Apalagi setiap nanti kan apa namanya nanti PDA kan dihilangkan, nanti kan semuanya kan menggunakan simbol ya. Jadi orang begini lagi, akan lebih tidak lagi nanti buat namanya pecah-pecahnya orderan itu. Ya. Nah tentu dengan perubahan itu kita harus bisa mengikuti perubahan itu ya. Kalau kita tetap dengan pola kita saat ini ya kita tidak akan bisa ini apa namanya kita tidak bisa menyesuaikan dan mengikuti perubahan itu. Nah, kita akan tertinggal kalau kita tidak segera mencari alternatif ini solusi ya. Nah terus juga ini satu yang saya lihat apa namanya kalau kondisi saat menit belakang itu
Kenapa banyak sekali lihat delivery karena itu ya apa namanya, banyak karyawan yang saya lihat yang ganti-gantikan tidak masuk, pas sakit kah, pas segala macam ya. Itu yang kendala ya. Nah tolong, minggu ini sudah mulai yang namanya Piala Dunia dan itu berlangsung malam hari sampai tengah malam ya. Saya harap teman-teman bisa apa namanya membuat prioritas ya. Kerjaan adalah hal paling penting ya. Jadi tolong teman-teman yang suka nonton bola ya, harus lihat juga kondisinya ya, jangan sampai gara-gara begadang sehingga besoknya tidak masuk kantor. Itu yang saya tidak harapkan seperti itu ya. Sekarang sudah ini lagi demam ini Piala Dunia, jangan sampai teman-teman yang suka nonton bola ikut terbawa arus ya, begadang sehingga melupakan apa namanya ada pekerjaan atau ada tugas teman-teman ya, kerjaan yang ini ya. Kalau saya harap ini akan tolong bisa ini ya, evaluasi ya dan lihat kondisi ini. Nah, khawatir sih sampai hal itu akan berpengaruh terhadap performance kita ya, performance pekerjaan kita ya. Kira itu sih dari saya. Oke, itu dari Pak Arif ya. Di KPI kita ada dua ya, untuk tim delivery ini ada konten pengiriman, jadi apa yang keluar di hari itu harus habis di hari itu juga. Jadi pada saat dikirim besoknya berarti udah live, makanya saya biasa atur supaya habis di hari itu juga. Jadi untuk KPI pengantaran itu yang paling tinggi itu on time delivery. Jadi terutama dengan nilai besar ya, cuman saya lihat hampir tiap hari Pura datang untuk diantar ya, kita harus siasati ya. Sejauh ini yang jadi kendala kalau ada yang satu tidak masuk, itu jadi banyak yang late, jadi sebagian bisa tidak terkirim. Terus dari KPI tertinggi dari ini gudang itu akurasi stok ya, jadi dua KPI ini fokus paling di atas ya, jadi kita fokus untuk dua KPI masing-masing ya. Jadi nggak usah pikir yang lain, KPI-nya dijaga, yang bertanggung jawab masing-masing dengan antaranya sama bertanggung jawab dengan gudang yang dipegang ya, paling jaga ya. Ada yang dari tim delivery ada yang mau disampaikan? Ini Pak, insentif kami belum Pak, belum masuk. Kemarin saya email lagi ke UI ya, dia bilang hari Senin diproses ya, mudah-mudahan tidak dirapel di bulan depan. Saya email balik di sorenya, nanti saya present lagi di pagi Selasa ya, mudah-mudahan tidak tunggu sampai dirapel. Yang jelasnya memang belum ditransfer dari Halu Cakrawala ya, kemudian diproses masih di dekat-dekat sini, bukan dirapel di bulan depan ya, tunggu sabar aja ya. Ya, sudah 2 kali Pak. Dari tim gudang ada yang mau disampaikan? Oke, saya kira cukup hari ini. Selamat pagi. Pagi.